Kejadian pada saat itu teman-teman sekalian yang lain adalah, yang kedua, baru mau ngobrol sama murid-muridnya, tiba-tiba anaknya Rabi bin Haytham keluar dari dapur, masuk ke ruang tamu pamit. Anak laki-lakinya lalu berkata, wahai ayahku, semoga Allah senantiasa menjaga anda. Ibu saya membuatkan untuk anda makanan namanya halwa pada zaman itu. Halwa ini Bapak Ibu sekalian makanan yang mahal. Bahannya susah, bahannya mahal, buatnya susah, lama diadon berjam-jam baru jadi. Dan ini dimakan oleh pejabat-pejabat gitu. Rabi bin Haytham rahimahullah ini punya ciri khas. Mereka tidak pernah rewel. Di rumahnya dihidangkan makan apa sama istrinya, dimakan sama dia. Baik sekali orangnya. Udahlah dunia dilaluin sama dia begitu saja. Maka anaknya datang dan mengatakan, wahai ayahku, ibuku membuatkan untuk anda halwa. Makanan yang mahal bahannya dan juga susah buatnya. Tapi anaknya bilang, ibu saya buat halwa buat anda. Ibu saya berharap anda memakannya. Anda memakannya. Gitu. Lalu kata Rabi bin Haytham, baiklah. Keluarkan aja. Dikeluarkanlah makanan tersebut. Lalu halwa ini dipotong-potong. Karena kue yang bagus dan cukup besar, di nampan besar dipotong-potong. Baru saja Rabi bin Haytham mau memegang dengan tangan kanannya, karena sebelah kirinya sakit. Diambil sebelah kanan. Kemudian dia kasih isyarat murid-muridnya untuk ambil juga. Baru mereka mau pegang, tiba-tiba pintu rumahnya ada yang ketuk. Diketuk. Dia kasih isyarat anaknya, suruh buka pintu itu. Dibuka pintu itu. Anaknya pergi sana. Waktu dibuka teman-teman sekalian, ini ternyata yang ketuk pintu bukan orang biasa. Orang yang luar biasa. Orang gila. Gitu kan. Jadi bukan orang yang meminta-minta biasa, orang yang luar biasa, orang yang selalu anggap ini udah deh, nggak usah dilayanin, nggak usah diajak ngomong, nggak usah diperhatikan, gitu kan? Orang gila ini ketuk pintu dengan pakaiannya yang lusuh, tidak pakai alas kaki, rambutnya berantakan, kasih isyarat minta makan. Rabi bin Haytham rahimahullah tunjuk anaknya, suruh datang, angkat nih halwa, kasih orang gila itu. Halwa nih makanan yang mewah, kasih orang gila itu. Dibawa sama anaknya. Anaknya ini, Rabi bin Haytham waktu bawa piring itu, niatnya ingin memberikan ke orang gila satu potong, gitu kan. Begitu tiba depan pintu, orang gila lihat makanan enak, walaupun gila tahu juga ini makanan enak, gitu kan. Diambil sama dia piringnya. Diambil, dimakan semua. Dalam kisahnya dikatakan sampai air liurnya jatuh di situ, dihabisin sama dia. Sudah habis teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Orang gila nggak ngerti, dia nggak terima kasih, nggak apa, piringnya dilempar pergi. Anaknya Rabi bin Haytham ini tahu nilainya makanan ibunya buat tadi. Diambil piring itu, ditutup pintunya, lalu dia kembali lagi. Kemudian dia bilang sama ayahnya, wahai ayahku, semoga Allah senantiasa menjaga anda. Sebelum saya lanjutkan kisah teman-teman sekalian, saya sarankan juga bahwa teman-teman di sini yang sudah punya anak, biasakan selalu menggunakan doa antara suami istri dengan anak. Itu penting sekali. Karena kata Nabi SAW, jangan ucapkan kata-kata doa yang bisa berbau doa buruk buat kalian, diri kalian, keluarga kalian, dan harta kalian. Karena bisa saja malaikat lewat dan mengaminkannya. Kita harus selalu doa yang baik, gitu kan. Jadi Rabi bin Haytham membiasakan anaknya untuk dilatih berdoa yang baik. Jadi selalu kalau mau minta tolong, nah semoga Allah menjagamu, ambilkan ayah ini. Nah semoga begini, semoga Allah menjagamu, semoga Allah berikan kau rezeki, ambilkan ayah seperti ini. Jadi selalu diikuti dengan doa. Anaknya pun terbiasa mendoakan ayahnya. Dalam kondisi anaknya jengkel karena perilaku si orang gila tadi, dia kembali dan masih sempat mengatakan, ayah semoga Allah menjaga anda. Tadi itu ayah yang minta-minta orang gila. Dia tidak mengerti nilainya makanan yang kita kasih. Kalau tadi anda suruh saya ke dapur, ngambil apa saja, roti lah, apalah, dia makan juga. Kenapa harus halwa yang ibu saya setengah mati buat, biayanya mahal, buatnya lama, gitu kan? Jadi anaknya butuh jawaban nih. Perhatikan apa jawabannya orang beriman kepada Allah dan tahu benar kata kunci bertambahnya rezeki justru dengan sedekah itu. Kata dia apa? Ya waladi illam yadri fallahu yadri. Baru dia baca ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wahai anakku, kalau orang gila itu tidak tahu nilainya makanan yang kita kasih, nggak penting buat saya. Karena Allah tahu nilainya. Bukan dianya, tapi Allah tahu nilainya. Dan ingatlah firman Allah, kalian tidak akan mendapatkan, gitu kan? Kalian tidak akan mendapatkan balasan sempurna daripada sedekah kalian sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Saya suka halwa itu, tapi disuruh kasih. Teman-teman sekalian, pelajaran luar biasa dari kisah ini. Pernah nggak kita berpikir berikan makan orang gila? Kadang-kadang subhanallah kita lihat orang gila ambil di sampah, kita biarin, nggak mau dilihat. Kalau kita nggak kasih makanan dia, siapa yang akan kasih makan? Dan Allah tetap menilai kita dan sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat.
Termasuk saya pernah jelaskan ke jamaah saya di pengajian, kalau ada orang datang ke masjid kita ini sekarang bawa proposal teman-teman sekalian, nih proposal saya mau bangun masjid, butuh bantuan 1 miliar, kita nyumbang semua, terkumpul 1 miliar, sebulan kemudian kita tahu orang itu dusta, rugikah kita? Tidak rugi sama sekali. Kita akan dapatkan pahala bangun masjid walaupun masjidnya belum dibangun, karena innamal a'malu binniyat, gitu kan? Allah akan kasih begitu. Siapa yang niat mengerjakan satu perbuatan, niat dalam hatinya, belum dikerjakan dapat 1 pahala, dikerjakan diberikan pahala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kata Nabi SAW. Jadi jelas sekali, gitu kan? Bagaimana Rabi ibn Haytham mengajarkan kepada kita bersedekah, teman-teman, sampai pada orang gila pun dikasih, karena Allah akan menilai kebaikan itu. Bagaimana bisa kita tidak lakukan?